Pak Rizal Ramli, dari sisi ekonominya, kalau lockdown kita lakukan, apa yang terjadi, dan kalau tidak kita lakukan, apa yang akan terjadi? Bang Karni, saya flashback sedikit. Sebetulnya pandemik ini terjadi nyaris setiap 100 tahun. Tahun 1720 itu ada plague. Tahun 1800 ada kolera dari India, dan karena ada ledakan Gunung Tambora akhirnya meluas ke seluruh kawasan Asia. Tahun 1920 itu Spanish flu. Tahun 2020 corona. Jadi memang ajaib, setiap 100 tahun ada pandemik. Nah, kalau kita lihat pengalaman kita, Indonesia, respons, saya mohon maaf, awal-awalnya respon pemerintah relatif lambat dan terlambat. Mungkin karena sungkan sama Tiongkok, ya kan, karena itu terjadi di Wuhan, Tiongkok, banyak pejabat takut nyinggung Tiongkok, pada dasarnya sungkan. Yang kedua terjadi proses self-denial. Selama 2,5 bulan nggak ada, nggak penting, nggak apa, macam-macam gitu loh. Nah, padahal waktu yang 2,5 bulan itu sangat kritikal. Banyak hal yang bisa dilakukan untuk monitoring, screening, dan testing, dan public education. Itulah mengapa organisasi-organisasi internasional dari Australia, dari Singapura, dari WHO, ya, yang nggak percaya sama angka yang diumumkan. Menurut mereka ini kekecilan jauh lebih besar dan sebagainya. Nah, reaksi pertama, reaksi kebijakan yang pertama juga super ngawur. Rapat kabinet kapan itu putuskan bayar influencer 79 miliar. Ya, padahal kita alat testingnya aja nggak punya atau kurang. Yang kedua subsidi airline. Padahal negara-negara lain menutup turis internasional, terutama dari negara-negara yang kena kasus, kita malah mau meningkatkan. Yang ketiga masih aja ada yang mengizinkan pekerja Tiongkok. Walaupun udah dilarang, udah macam-macam. Ini sih business interest dari pejabat yang merangkap sebagai pengusaha. Ya, saya rasa harus diingatkan oleh kolega lain aja, bukan oleh saya. Itu teman saya dan udah kaya lah, berhenti sebentar kek buat kepentingan nasional. Ya, koleganya juga mesti berani ingatkan. Nah, kalau kita lihat negara lain yang dianggap paling sukses merespons terhadap corona ini adalah Korea Selatan. Dia tidak melakukan lockdown, tetapi kenapa Korea bisa cepat itu? Satu, mereka belajar dari pengalaman SARS. Waktu itu mereka dokumentasikan apa masalahnya, mana cara yang efektif, tidak efektif, dibikin SOP-nya. Jadi begitu kejadian ini, SOP-nya tinggal dicabut, tinggal dilaksanakan, tidak perlu rapat-rapat dan koordinasi. Yang kedua tentu teknologi dan medical supplies-nya jauh lebih bagus. Tapi kebiasaan kita untuk tidak belajar dari kasus-kasus seperti ini, tidak mempersiapkan SOP, harusnya yang siapa itu staf khusus presiden katanya muda-muda, pinter-pinter, bikin dong mana yang efektif caranya, mana yang tidak, ya kan, sehingga nanti kalau kejadian lagi kita tinggal cabut itu dokumennya, SOP-nya, laksanakan tanpa perlu rapat dan koordinasi. Nah, memang bangsa kita ini tidak biasa untuk melihat ke depan. Kita biasanya sibuk ngomongin apa yang terjadi hari ini, yang current, tapi tidak biasa melatih diri kita untuk melihat ke depan, langkah-langkah apa dan sebagainya. Nah, kalau soal ekonomi, tanpa corona pun ekonomi Indonesia 2020 bakal anjlok ke 4%. Karena mabok utang, ya salah urus. Ada makroekonomi yang semua indikatornya, current account dan lain-lain termasuk primary balance itu negatif. Tapi rupiahnya masih kuat karena didoping dengan pinjaman luar negeri yang mahal. Yang kedua ada gagal bayar yang
jumlahnya cukup besar di luar Jiwasraya dan Asabri, 33 triliun, reksadana dan lain-lain total itu hampir 150 triliun atau 10 billion dollar. Jadi kayak petinju kita udah kebanyakan utang, dikena jab gagal bayar, ya terjadi sesuatu yang kita tidak bisa harapkan. Nah, kalau penanganan corona ini efektif, ekonomi Indonesia akan nambah anjlok hanya minus 1% lagi, jadi 3%. Tapi kalau saya lihat track record sampai hari ini, mohon maaf, penanganannya itu belum optimal, bisa-bisa efeknya terhadap ekonomi akan anjlok lagi, tambah minus 2%. Jadi buntutnya tahun 2020 kita akan hanya tumbuh plus 2, bahkan mungkin 2% lah, mungkin kurang. Nah, karena dampaknya bukan hanya dari segi kesehatan yang Ibu tadi udah jelaskan dengan sangat bagus, tapi juga dampak ekonominya. Seperti diketahui rupiah udah anjlok ke 15.200, saham dari 6 ribuan indeksnya udah drop ke 4.500. Pertanyaannya apa yang kita bisa lakukan secara ekonomi? Ini waktunya untuk menyetop semua proyek infrastruktur yang besar. Ini kan kebanyakan ambisi berlebihan, dibiayain dengan ugal-ugalan, dengan leverage pinjaman yang sangat besar, yang kebanyakan tuh bermasalah atau tingkat pemakaiannya sangat rendah. Ini waktunya stop dulu semua proyek-proyek besar. Waktu krisis 98 itu kita lakukan, kita hentikan dulu semua proyek-proyek yang nggak penting, yang besar, kita delay 1 tahun, kecuali proyek yang kecil, skala kecil dan labor intensif. Kita reallocate uang yang harusnya untuk infrastruktur itu hanya ke 3 sektor, yaitu kesehatan. Ibu kan tadi bilang kurang alat, kurang ini, kurang itu. Itu kalau 2-3 proyek infrastruktur gede aja di stop, uang yang dikasih Ibu itu udah lebih dari cukup, Bu. Ya. Jadi kita hanya reallocate ke 3 sektor, kesehatan ya untuk melawan pandemik ini, makanan dan daya beli untuk yang miskin. Itu aja. Jangan ngimpi lagi bikin proyek pindah ibu kota apalah. Ya kan studinya aja kagak jelas kok. Ya. Ini waktunya Presiden Jokowi bersikap tegas, ya kan, hentikan proyek-proyek yang tidak terlalu penting buat 1 tahun. Nanti kalau kita punya uang kita bangun lagi, apa susahnya gitu. Nah, yang berikutnya adalah jangan gunakan macro pumping. Istilahnya seperti di Amerika, Fed turunkan tingkat bunga pompa 100 miliar dolar. Manfaatnya di Amerika aja cuma sejam kok, indeks naik, habis 1 jam anjlok lagi. Ya kemarin dicoba lagi, besar juga, indeksnya nyaris nggak ada. Apalagi negara belum kaya seperti Indonesia. Kalau kita main pompa-pompa kayak begitu, itu kayak buang air ke laut aja, termasuk intervensi terhadap rupiah. Kalau tidak ada perbaikan fundamental, intervensi oleh Bank Indonesia itu kayak buang air ke laut. Nah, juga jangan anjurkan untuk beli back saham. Uang sahamnya masih bakal anjlok kok. Ini 4 ribuan bisa-bisa sampai 3 ribuan. Kalau dibeli malah rugi gitu loh oleh BUMN. Nah, saya ingat waktu calon gubernur Bank Indonesia mau jadi calon gubernur datang ke rumah. Ya, karena sebelumnya kan pasti di fit and proper di DPR. Nasihat saya cuma sederhana, Mas, senjata moneter itu maksimum manfaatnya. Ya, tetapi kalau tidak didukung oleh kebijakan fiskal yang betul-betul reformis dan kebijakan sektor real, apapun senjata moneter itu efeknya kecil. Dan itu terjadi kemarin spend hampir 100 triliun, dampaknya nggak berarti gitu loh. Jadi dan saya minta gubernur yang baru supaya berani bicara di dalam kabinet. Karena hal-hal sektor real, sektor fiskal itu bukan kewenangan gubernur Bank Indonesia. Tentu keluar nggak boleh ngomong, tapi di dalam kan bisa ngomong. Dan saya dengar sih beliau diem aja tuh. Cuman janji waktu itu iya mau jadi calon gubernur, janji iya Pak Ramli nanti saya akan ngomong candid di dalam. Ternyata kagak gitu loh.
Orang Indonesia memang paling takut kehilangan jabatan, Pak. Nah, yang ketiga, gunakan momentum corona ini untuk genjot produksi pertanian, buah-buahan dan sayur-sayuran. Karena kita import ratusan juta dolar dari Tiongkok, buah-buahan, sayur-sayuran. Sekarang nggak bisa. Padahal kalau kita tanam 3 bulan tuh jadi itu barang. Bisa panen 3 bulan. Nah, memang ada yang tidak semua daerah cocok. Misalnya bawang putih itu hanya cocok di Brebes sama di Pati. Tapi minta tolong IPB dong, studi kecocokan tanah. Mungkin ada yang lain yang cocok. Kita bantu kredit, kita bantu bibit, ya, kita bantu pupuk supaya mereka ningkatin. Jangan setiap kali masalah Presiden Jokowi import. Emang ilmunya nggak ada selain import, ya. Jadi genjot dong produksi dalam negeri. Nah, kalau kita berhasil dalam momentum kritis ini dalam 3 atau 2 kuartal untuk meningkatkan produksi buah-buahan sayuran, nanti kita jadi eksportir kok. Krisis itu opportunity. Jadi jangan hanya setiap ada masalah solusinya sederhana, import doang, kasihan petani kita. Nah, yang terakhir, rupiah ini kan udah anjlok ke 15.200. Kalau dibiarkan akibat shock eksternal ini, faktor internal, rupiah bisa jeblok ke 16.000 dan sebagainya, dan seterusnya. Ini waktunya pemerintah Indonesia harus berani buat mengubah sistem nilai tukar kita yang flexible exchange rate, diubah jadi fixed exchange rate. Tetapkan aja di pegging $1 15.500 untuk waktu 1 tahun. Nanti kalau udah stabil lagi, kita kembalikan. Bang Karni waktu krisis tahun 98, Malaysia satu-satunya berbeda dengan seluruh negara Asia Tenggara. Dia nggak mau ikut saran IMF, dia bekukan transaksi mata uang, nilai fix, ya kan? Dia lakukan capital control. Apa yang terjadi? Mata uang ringgit stabil, pertumbuhan ekonominya stabil, nggak anjlok, pemerintahnya kagak jatuh. Ya, Indonesia dengarkan IMF, akibatnya mata uangnya anjlok dari 2.500 ke 15.000, terjadi kerusuhan sosial, akhirnya Soeharto jatuh gitu loh. Jadi ini waktunya untuk 1 tahun ke depan kita lakukan fixed exchange rate supaya rupiah nggak goncang-gancing terlalu besar. Termasuk soal bursa saham. Kalau dibiarin nih bursa saham dari 4.500 bisa-bisa anjlok ke 3.000 bahkan kurang. Hentikan perdagangan bursa saham sampai waktu yang ditentukan. Waktu tentukan bisa 6 bulan, bisa 8 bulan kalau udah stabil. Nah, poin saya dalam suasana kritikal ini kita harus berani mengambil jalan-jalan terobosan. Kalau diserahkan dalam suasana begini ke mekanisme pasar, ya lihat aja rupiah makin lama makin anjlok dan sebagainya, akhirnya kena. Karena barang-barang kan banyak import, akhirnya harga barang di dalam negeri akan ikut naik, harga nggak bisa dikendalikan, akhirnya pemerintahnya juga akan jatuh. Terima kasih.